Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya firman Allah di pagi hari ini semakin meyakinkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu memberikan kami kekuatan dan semangat untuk dapat melakukan hal-hal yang baik dan yang benar dalam hidup ini seperti yang Engkau inginkan. Berkenan Tuhan, kami yang menerima firman-Mu di pagi ini, kembali Engkau urapi, agar dengan urapan sayang Tuhan, kami sungguh mampu untuk selalu mengedepankan kepentingan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga apapun yang kami lakukan dibenarkan oleh Allah, dan pembenaran dari Allah membawa kami kepada keselamatan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah untuk kami, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 9. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Ketika menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Saudaraku, tema renungan kita dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, kesaksian Allah. Saudaraku, kalau kita berbicara konteks di mana dalam kehidupan ini manusia menyatakan kesaksiannya atau berbicara tentang kehidupannya, maka saya pikir ini sesuatu yang biasa terjadi ya, bukan saja di dalam gereja, tapi juga di dalam konteks majemuk di tengah kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa dan negara. Juga kita temukan ada banyak sekali kesaksian-kesaksian dari manusia, baik secara personal maupun kelompok, yang mencoba untuk mengangkat identitas dirinya supaya diakui kehadirannya, untuk kemudian dilibatkan dalam banyak hal untuk mencapai sesuatu yang lebih baik ke depan ya. Jadi ini sesuatu yang sering sekali terjadi. Bahkan mungkin saya dan Bapak Ibu juga sadar atau tidak, mungkin kita juga sering bersaksi tentang diri kita ya. Contoh misalkan setelah kita melakukan sesuatu pekerjaan, bagaimana supaya pekerjaan atau hasil pekerjaan kita ini diterima oleh orang lain. Kita selalu mempromosikannya dengan cara kita, tidak secara langsung kita sudah bersaksi tentang hasil karya pekerjaan kita ya, supaya tujuannya mendapatkan apresiasi, mendapat aplaus, dan selalu didukung dan dihargai dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak salah kalau kemudian kita melakukan itu. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang kesaksian manusia dalam konteks spiritual ataupun juga dalam konteks sosial, ya kita bisa katakan itu bisa benar, tapi juga itu bisa tidak benar. Saya mau katakan begini saudaraku, tidak sedikit kemudian orang berbicara tentang pengalaman rohaninya itu tidak berangkat dari kisah nyata yang terjadi padanya, tetapi dia mencoba untuk mengangkat satu cerita yang sebenarnya tidak terjadi dalam hidupnya, tetapi untuk memperkuat eksistensinya, dia begitu meyakinkan orang
supaya orang bisa menerima kesaksian itu sebagai sebuah kebenaran, ya. Uh, dengan fasilida, dengan kalimat-kalimat yang luar biasa, dia menarik perhatian orang dan seterusnya, sehingga orang begitu menyanjung dan memuji. Tidak sedikit orang juga banyak mendapatkan pujian dari sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi dalam hidupnya, tapi karena kepandaiannya menyampaikan pesan dengan bahasa-bahasa yang luar biasa, sehingga orang memberikan aplaus dan memberikan apresiasi, membenarkan apa yang menjadi kesaksiannya tersebut. Ya, jadi saya pikir ini menjadi sebuah perenungan bagi kita, saudaraku. Kalau manusia saja yang kita tidak tahu persis, ya, latar belakang cerita itu seperti apa, dia hanya mengangkat satu kisah yang mungkin tidak menjadi satu refleksi hidupnya, dan tapi kita benarkan. Yang saya mau katakan di sini bahwa tentu ketika kesaksian ini datang dari Allah, ya, tidak kemudian kita menolaknya, karena apa yang datang dari Allah itu sudah pasti sebuah kebenaran. Untuk Allah, apa Allah berbohong tentang identitasnya, tentang kehidupannya, kalau kenyataannya bahwa dia pemilik dari hidup ini, dia menentukan, gitu loh. Itu yang perlu kita garis bawahi, supaya kita tidak mempertanyakan, benar nggak ya Allah A, B, C, D, Allah lahir dalam peristiwa reinkarnasi, Yesus itu benar-benar disalibkan dan seterusnya, ya, seperti menjadi kesaksian firman Allah, sama dengan tema kita, kesaksian Allah. Kita tidak perlu pertanyakan lagi. Kalau kita begitu bisa terpengaruh dengan kesaksian manusia yang mengangkat satu kisah yang mungkin tidak terjadi padanya, dan hanya dengan menggunakan bahasa yang luar biasa, lalu kita masuk ke dalam alur pikirnya tersebut, maka mari untuk Allah kita tidak lagi menolaknya, karena Allah sudah pasti lebih benar daripada seseorang yang memberikan kesaksian tentang dirinya itu tadi, gitu loh, ya. Walaupun kita tidak melihat realitas real dari kesaksian Allah, tapi kita tidak boleh menolaknya, karena kesaksian Allah itu sesuatu yang nyata. Nubuatan itu nyata, ya. Itu yang mau dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, saudaraku, tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi walaupun kita tidak lihat, sepanjang itu perkataan Allah, kita harus akui, ya. Jangan kita menuntut sebuah pembuktian konkret. Ketika seseorang bersaksi tentang dirinya, kita tidak menuntut dia untuk membuktikan. Mana buktinya? Kamu pernah hampir tenggelam, kamu pernah hampir celaka dan seterusnya. Dia cuma pada suatu hari saya mengendarai ini, lalu saya ketabrak tapi blablu, saya selamat, puji Tuhan dan seterusnya. Wah, kita kasih apresiasi luar biasa. Kita tidak meminta pembuktian, tapi ketika Allah berbicara, aku ini anak Allah, aku ini Yesus Kristus juru selamat, buktikan, gitu. Aku tersalibkan dan seterusnya, buktikan. Kita menuntut. Tapi ketika manusia, kita membiarkan dia bercerita dengan semangatnya, kita begitu fokus, wah gila bener, waduh, kita memberikan apresiasi dan seterusnya, ya. Saya pikir tidak adil kalau kemudian Allah kita pertanyakan, tapi manusia kita benarkan begitu saja, saudaraku, ya. Jadi kesaksian Allah dalam bacaan kita bahwa memang Yesus itu datang dengan air dan darah, artinya dia dibaptis dengan air dan dia menebus dengan darah, yang kemudian dilengkapi ada kekuatan roh itu dari Allah. Ketika Yesus Kristus sudah naik ke sorga menjadi Allah, maka turunlah roh untuk memberikan penyegaran, menuntun kita. Jadi tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya, Bapa, Firman dan Roh Kudus, itu adalah sesuatu yang benar, jangan kita tolak. Ya, di bacaan kita tadi katakan ketiganya adalah satu, Allah Tritunggal.
Kalau kemudian ada orang plesetin dengan bahasa logika mereka, akali mereka, ya, jangan kita terpengaruh karena firman sudah berbicara kepada kita, saudaraku. Karena tidak sedikit orang yang tidak mengenal Allah dalam Yesus, kemudian tidak mengakui itu. Jangan kita yang percaya kepada Yesus ikut-ikutan meminta pembuktian dari Allah. Hati-hati saudaraku, ya. Kisah Thomas jangan sampai terjadi kepada kita. Ya, kita berharap tidak terjadi kepada kita. Ya, ketika Thomas menuntut Tuhan untuk datang memberikan pembuktian tentang kesaksian Kristus kalau aku sudah bangkit lewat para teman-temannya, yaitu para murid yang lain, Thomas bilang, saya tidak mau percaya kalau Yesus lewat kesaksiannya kepada kalian, ya, tidak datang nyatakan itu kepada saya. Lalu Yesus datang dan berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya kepadaku walau tidak melihat, daripada nanti melihat baru percaya. Ini catatan baik saudaraku. Karena sampai kapanpun Allah itu sang pencipta dan kita ini ciptaan. Jadi kita tidak punya kuasa untuk membantah Allah. Jadi firman Tuhan pagi ini mau katakan, sepanjang itu kesaksian dari Allah, terima. Amin. Jangan ditolak, jangan dipertanyakan, betul nggak ya? Oh tunggu ya, saya mau diskusikan dulu dengan yang lain. Oh tunggu ya, saya mau uji dulu kebenarannya. Kita nggak punya kekuatan untuk menjangkau Allah. Ya. Pengetahuan kita ini bukan dipakai untuk menganalisa Allah dengan akal, bukan. Ingat Amsal 1 ayat 7a dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita sudah punya pengetahuan, kita takut akan Tuhan. Bukan kita pakai pengetahuan ini untuk mengelabui Tuhan, untuk menganalisa Tuhan dengan cara berpikir kita. Sampai kapanpun Allah itu tidak bisa dijangkau dengan pengetahuan, hanya dengan iman. Dan kalau kita bicara iman, iman hanya mengarahkan kita untuk mengaku, percaya kepada kesaksian Allah, seperti yang kita katakan. Ya. Percaya kepada Allah. Kita tidak punya alasan untuk menolak Allah. Ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, banyak sekali paradigma yang berkembang tentang Allah Tritunggal di dunia maya, di YouTube dan sebagainya. Jangan terjebak. Jangan terjebak. Ikuti apa yang kita imani, bahwa Allah Tritunggal, ya, adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, karena ketiganya itu esa, itu satu, itu satu. Tidak bisa kita pilah-pilah dengan nalar atau daya pikir kita atau pengetahuan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, lewat firman Allah di pagi hari ini, kita semakin memperkuat iman kita bahwa kita sungguh mengaku Yesus itu Allah yang hidup, Dia itu Tuhan dan Juru Selamat kita, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Kau sudah berkati kami di pagi ini. Berkenan Tuhan, apa yang kami mengerti tentang Engkau yang terus disampaikan kepada kami tidak menolaknya, kami tidak mencoba untuk mencari pengertian yang berbeda dari apa yang disampaikan untuk mencari sebuah pembenaran. Tapi mari Tuhan, dengan iman kami terus menerima kalau memang Engkau Allah kami, Engkau lah Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup, sehingga kami tidak akan pernah keluar untuk mencari metode atau percakapan yang lain untuk membenarkan pengetahuan kami, tapi kami fokus hanya menyembah Engkau saja. Karena itulah kekuatan kami untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Kami mohon Tuhan, tuntun langkah kami agar kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini dengan apa yang menjadi tanggung jawab kami demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Immanuel, haleluya. Amin.